Inilah PJ TKI yang benar-benar resmi, yang benar-benar menyalurkan kepada PMI kita supaya kita kita jangan sampai tergiur dengan omongan manis sama sponsor. Yang penting kita teliti dulu. Halo Remisa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Esa Production. Oke Remisa, di video kali ini saya berkunjung ke mes teman saya, ini Kang Muklis, karena baru saja dia proses dari Indonesia ke Taiwan. Gimana prosesnya dan berapa lama dan biayanya berapa, mari kita tanyakan langsung. Oke Kang Muklis, hari ini saya akan menanyai kepada sampean gimana prosesnya ke Taiwan, karena banyak rekan-rekan Remisa semuanya, khusus yang TKI non, itu banyak yang tanya ya Remisa mengenai prosesnya. Untuk Kang Muklis sendiri, ini dia prosesnya ini sudah ex Taiwan, tapi dia menghubungi agensinya yang dulu minta dicarikan job di Taiwan. Dari berapa lama sampean menghubungi agensi sampean Mas yang di Taiwan ini? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Muklis Setio, asli tempat tanggal lahir Pati, Jawa Tengah. Saya pertama-tama menghubungi agen tanggal 3 Juni. Ini saya bilang pengen kembali ke Taiwan lagi, dan saya proses calling visa, dan saya mulai idean setelah 2 minggu. Saya habis bilang ke agensi saya yang di sini, yang di Taiwan, habis idean, terus proses selanjutnya yaitu proses tetoan Mas ya? Teto. Bukan teto, apa itu? Tanda tangan job Mas ya? Ya, tanda tangan job, terus medical full, terus baru tetoan, dan PAP, sekarang bukan PAP namanya, OPP, orientasi prapekerja sekarang. Itu sampai Mas ya, pas waktu tanda tangan job itu kasih dana full atau separuh dulu? Itu dulu waktu di PT itu? Waktu di PT pertama, sebelum dapat job, iya, itu kita kan medical, pramedical CTKI. Oh, iya. Itu membayar sendiri, langsung biaya kayak paspor, SKCK dan lain-lain, ibaratnya kesana kesini ke Jakarta, Pati, tempat tinggal kita, itu biaya sendiri. Terus habis kita dapat job turun, itu kita disuruh bayar DP 16 juta. 16 juta dulu Mas. 16 juta dulu. Kalau sudah deal semuanya, udah lolos mau tetoan, kita baru suruh ngelunasin. Biaya total semuanya 60 juta. Ya kekurangan dari itu 16 itu ya kekurangan dari 60, dari sebelumnya dia minta DP 16 itu ya itu. Terus potongannya 6 bulan. Per bulannya 6.000. 6.000 berapa? Kalau duit Indo ya sekitar 3 jutaan. Karena sekarang agak mahalan Mas ya sekarang proses ke Taiwan. Tapi kayak gitu peminatnya banyak. Dalam arti ini Taiwan ini lebih enak Mas daripada negara lain. Iya. Soalnya Taiwan prosesnya belum G2G, belum pemerintah sama pemerintah, masih lewat agensi. Jadi kita itu sama aja dijual belikan sama calo. Lihat calo, makanya Taiwan mahal. Tapi enaknya kita nggak wajib sekolah kayak di Jepang, kayak nggak di Korea, yaitu makanya banyak peminatnya di Taiwan. Orang pasti pilih pengen simpelnya meskipun mahal. Iya. Kalau ngomong-ngomong Mas Kang Muklis ini dapat pabrik apa ini di Taiwan ini? Ya alhamdulillah saya ini dapat pabrik home industry, di pabrik CNC, semacam membuat spuyer kompres alat pertanian gitu. Itu saya 2 shift, orang Indonya cuma orang 3 dan orang Taiwannya sekitar 15-an. Itu di jobnya sampean lemburnya gimana? Ada lemburannya Mas? Ya di job, kalau di job malah nggak ada lemburannya, cuma kerjanya malah di job itu kerjanya tulisannya 6 hari wajib kerja. Kalau lemburan nggak ditulis, sama gajinya 25.250 NT. Oh gitu Remisa. Jadi untuk rekan-rekan Remisa semuanya, sebelum kalian tantangan job itu dilihat dulu spek jobnya gimana. Yang penting gini loh Remisa, jika kalian dapat job, jika kalian mau daftar ke Taiwan belum dapat job ya, kalau disuruh oleh
PJTKI untuk DP dulu itu sebaiknya dihindari, karena kalau kita belum dapat job kita suruh DP itu menjadi permasalahan besar ya Remisa. Bisa-bisa kita ini digantung sama PT. Kalau kita belum dapat job kita suruh DP, itu kebanyakan ada permainan dari pihak PJTKI tersebut. Tapi untuk Mas Kang Muklis sendiri dari daftar sampai terbang ini ada waktu berapa bulan itu Mas? Ya, saya alhamdulillah waktunya agak cepat karena saya proses melalui calling visa agency. Jadi proses saya dari awal sampai terbang itu sekitar 2 bulan. Jadi gitu Remisa. Jadi untuk rekan Remisa semuanya ya, ini namanya calling agency. Jadi Kang Muklis ini menghubungi agensinya yang ada di Taiwan untuk carikan job. Jadi beda ya Remisa, kalau rekan Remisa daftar sendiri lewat proses PT itu ibaratnya kita mancing. Kalau rezeki kita cepat ya kita dapat job, kalau nggak dapat job ya bisa nunggu di belakangan gitu. Itu namanya kita mempunyai koneksi di Taiwan gitu ya Remisa. Jadi untuk rekan-rekan Remisa semuanya perlu diperhatikan hal ini. Di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan ya ini ya Remisa. Untuk Kang Muklis sendiri prosesnya lewat PT mana itu Mas? Saya ngomong-ngomong kalau agensi saya calling visa ini lewat PT Balanta Budi Prima, yaitu yang beralamat di Rawamangun, Jakarta Timur. Jadi untuk PT itu tergantung dari pihak agensi masing-masing ya Remisa, karena agensi di Taiwan itu memiliki hubungan koneksi dengan PT di Indonesia. Soalnya beda agensi kan beda, PJTKI-nya punya join gitu. Untuk Kang Muklis sendiri sudah tiba di Taiwan, untuk karantina di Taiwan masih diberlakukan nggak Mas? Masih. Sekarang karena kasus corona di Taiwan masih tinggi, jadi kita sebelum terbang kita dikarantina dulu di Jakarta 2 hari. Setelah terbang sampai di Taiwan kita juga dikarantina selama 7 hari. Jadi karantinanya totalnya ada 9 hari. Jadi untuk gitu ya Remisa masalah karantina. Dan untuk karantina di Taiwan apakah nyaman Mas? Ya alhamdulillah nyaman, karena kita membayar itu uang 60 juta, jadi dibikin nyaman senyaman mungkin. Kalau makanannya enak di Indonesia, hotel Indonesia, karena makanan orang Indonesia. Kalau di Taiwan ya begitulah kalau di hotel kurang lebihnya. Untuk Kang Muklis sendiri apakah waktu di PT itu dikasih bekal untuk ibaratnya pembelajaran, oh gini bahasa ditekankan atau tidak waktu di PJTKI? Sama sekali tidak, entah karena saya ex Taiwan atau entah mungkin caranya gitu ya, enggak diwajibkan kalau di PT saya dulu kemarin. Jadi gitu ya Remisa. Yang penting kalau kita ke Taiwan itu pertama adalah modal. Kalau nggak ada modalnya ya nggak mungkin terbang ya Remisa. Kalau masalah bahasa itu nomor 10 Remisa. Yang penting ada modalnya. Kebanyakan itu kita di sini tuh beli job. Kalau kita beli job harus kita koreksi apakah ada lemburannya atau tidak. Karena proses sekarang itu sangat mahal ya Remisa. Karena itu birokrasi kita yang mewajibkan seperti itu. Ribetnya itu loh Remisa. Jadi untuk rekan-rekan Remisa dipertimbangkan lagi ke Taiwan apakah jobnya ada lemburannya atau tidak. Kalau nggak ada lemburannya gitu ya Remisa, kita di Taiwan ini potongannya gede loh. Tiap bulan ada yang sampai 7.000, 8.000 itu belum potongan kebanyakan lainnya gitu. Jadi dipikir-pikir dulu. Untuk pesan-pesannya kepada Kang Muklis, kepada calon TKI yang ada di Indonesia mau terbang ke Taiwan, apa Mas sarannya? Apa itu pesan-pesannya? Ya, menurut saya saran-sarannya pilihlah PJTKI yang benar-benar resmi, yang benar-benar menyalurkan kepada PMI kita, supaya kita kita jangan sampai tergiur dengan omongan manis sama sponsor. Yang penting kita teliti dulu. Kalau bisa itu kita ada semacam sekarang macam digital itu, kita kalau sudah dapat job itu kita cari di Google. Kalau di Google-nya PT-nya ini ada, kalau nggak ada jangan percaya omongannya yang manis-manis itu. Kebanyakan sponsor itu ngomong bicaranya pabriknya di sana gini, lemburannya gini, itu hanya janji manis doang. Tapi
kalau kita sudah sampai di Taiwan, kadang kita nggak sesuai job, kadang kita dipekerjakan di sawah, di kebun apa, ya itulah kan. Oh ya gitu ya, betul itu Kang. Ya itu sekarang banyak oknum dari pihak sponsor, sehingga semua sponsor seperti itu ya Remisa, tapi kebanyakan. Jadi untuk rekan Remisa semuanya wajib berhati-hati. Oke Remisa, terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kalian menyukai video ini jangan lupa di like, dan apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share. Oke Kang Murkis, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas. Oke Remisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa.